Pesnya kapo? Nah, doba no. Sem pesnya kapo? Pes dadab. Kudo bang pecah dadab. Tidak seberapa. Dah kudo bang. Lebih baik jujur. Kalau ada jujur nggak usah proses. Cuma sekitar 2 jutaan saja. 2 juta, oke. Coba dengan barang bukti malu. Barang bukti. Apa ke pipes ya? Apa bang kartu nama? Ya. Pipisnya terus terang Pak. Pipis berkejalanan kalau dipulukan Pak. Seknya ke jalan pes. Pokok dipulukan lah. Nah seknya gen data. Saya ada data. Nah, di Sedagar Udang di parkiran. Kudo bang pes. Nah, per kepala ke bank 50.000. 50.000. Ya. Instruksi dari dadab. Enggak, saya sendiri. Neng bang pesnya dadab. Ya. Mulai ke dadab lah kamu. Ya. Suhu politik di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali pasca pencoblosan 14 Februari 2024 lalu mulai meninggi. Pemicunya beredarnya rekaman video yang berisikan pengakuan salah seorang oknum warga Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana telah membagi-bagikan uang kepada warga agar warga memilih salah satu caleg DPRD Kabupaten dari salah satu partai politik. Sontak rekaman video pengakuan oknum warga tersebut yang menyebar melalui aplikasi WhatsApp menjadi viral. Tim Jarak Pos Bali TV kemudian berkesempatan melakukan penelusuran dengan menemui dan mewawancarai sejumlah saksi untuk mengungkap kebenaran dari dugaan kasus money politik tersebut. Saat ini kami berada di perbatasan antara Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan. Kita akan masuk ke wilayah Kecamatan Pekutatan untuk melakukan penelusuran terkait dengan beredarnya video dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu oknum caleg. Kita akan menelusurinya di wilayah Kecamatan Pekutatan. Beruntung, tim Jarak Pos Bali TV berhasil menemui seorang warga Desa Medewi, Ahmad Basri, yang mengaku mengetahui peristiwa oknum warga saat membagi-bagikan uang salah satu caleg kabupaten. Berikut wawancara reporter Jarak Pos Bali TV dengan Ahmad Basri. Kali ini saya berada di Desa Medewi, sudah bersama salah seorang warga yang mengetahui peristiwa terjadinya proses money politik di wilayah atau di Dapil Pekutatan, tepatnya di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Nah, telah hadir bersama saya Bapak Ahmad. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan lebih jauh bagaimana proses dari terjadinya money politik sepengetahuan beliau. Karena beliau disebut sebagai orang yang melihat peristiwa itu terjadi. Ahmad, apa benar Pak Ahmad mengetahui ada proses membagi-bagikan uang atau money politik yang dilakukan oleh salah seorang warga di desa ini? Ya, terima kasih Pak ya. Memang awalnya cerita ini sampai kepada saya, ada informasi dari warga juga, karena warga kami, saya selaku anggota kelompok, sudah komitmen tidak mau menerima uang apa aja. Kami komitmen bersama-sama ingin memiliki seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan kelompok saya. Maka dari itu saya selaku kepengurusan dari kelompok tidak mau ada anggota kelompok saya yang ya disuruh memilih ini, memilih itu, begitu dengan imbalan uang. Nah, Bapak, sepengetahuan Bapak itu kapan itu terjadi? Nah, itulah masalahnya yang terjadi itu sekitar sebelum hari pencoblosan. Sekitar di masa tenang, ya. Masih masa kampanye? Di masa tenang. Di masa tenang. Di masa tenang. Bapak tahu siapa yang melakukan? Nah, itu saya tahu orangnya. Memang dari pas masa kampanye sudah ada kecurigaan bahwa orang itu akan mengedarkan uang. Uangnya itu mungkin dari calon lain gitu. Ya. Nah, saya komitmen tidak mau ada kelompok saya diobok-obok. Makanya saya terus perhatikan orang itu. Terus pas hari tenang saya lihat orang itu masuk ke warga saya sendiri. Nah, saya perhatikan orangnya bawa kompet dan bawa kartu apa namanya itu? Kartu pemilihan. Ya, kartu pemilihan seperti itulah. Kertas suara lah. Kertas suara. Kertas suara ya. Contohnya kertas suara. Nah, saya amati, saya lihat
pas dia ngasih tahu kepada warga saya untuk memilih si A, dan langsung tangannya masuk ke kompek mau ngambil uang gitu. Pas ada saya lewat, dia nggak jadi. Nah, saya lewat terus jadinya gitu. Ya. Itu bahan kecurigaan saya yang pertama. Terus yang kedua, saya tunggu di depan rumah, dia lewat lagi, dia masuk ke warga saya lagi, warga yang lain, dia masuk. Nah, pas dia masuk, saya langsung ikuti. Pas dia masuk, saya cegat langsung dia. Pak Sam kan sudah tahu komitmen kita di sini, tidak mau ada calon lain yang masuk. Tolong jangan diobok-obok warga kita. Warga kita kan semuanya sudah punya pilihan, sudah punya komitmen. Begitu saya. Nah, pada saat itu dia mengakui, oke, saya tidak akan mengobok-obok masyarakat di sini. Saya akan jalankan uang ini, saya bawa ke Pulukan. Gitu artinya dengan pengakuan, Bapak tadi nyebut bahwa itu namanya Pak Sam. Ya. Boleh tahu nama lengkapnya? Nama lengkapnya Pak Samsuri. Pak Samsuri, warga Desa Medewi. Warga Desa Medewi juga. Nah, artinya Pak tadi menyebut bahwa Pak Samsuri katanya menyampaikan ke Bapak akan membagi-bagikan uang itu ke Pulukan. Ke Desa Pulukan. Desa Pulukan, ya. Nah, itu Bapak dengar langsung penjelasan. Saya dengar langsung. Dengar langsung. Nah, artinya tindakan Bapak itu menghentikan niat atau langkah dari Pak Samsuri untuk membagikan uang itu, apakah memang murni karena tidak ingin ada money politik di sini ya? Nah, terus terang itu tidak ada. Artinya Pak tidak mengendaki ada money politik di sini ya? Iya, betul. Bapak tahu uang itu dari siapa? Nah, itu dah kemungkinan dia yang menyebutkan, itu bukan saya sebetulnya ya. Dia yang menyebutkan, katanya dia yang mengaku. Ya, dia yang mengaku katanya uang itu dari Pak Dadap. Pak Dadap. Iya. Iya. Pak Dadap itu caleg ya? Iya, caleg. Oke. Dia sendiri yang mengaku. Dia sendiri yang mengaku. Itu dilakukan pada masa tenang. Masa tenang. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Nah, Sudah mengetahui bahwa Samsuri ini mengedarkan uang untuk memilih, katakan diduga untuk memilih agar memilih Pak Dadap. Apa yang Bapak lakukan? Ya, kemudian saya koordinasi sama teman-teman. Setelah kejadian itu, saya langsung bersama teman-teman terjun ke rumahnya dia, gitu, ke rumahnya Pak Samsuri. Bersama teman-teman di sana kita rembuk untuk tidak menyebarkan uang itu kembali. Gitu. Nah, dia langsung mengakui juga pada saat itu. Artinya pada teman-teman. Ketemu langsung ya dengan Pak Samsuri ya. Iya. Bagaimana? Dia menyanggupi tidak akan. Dia menyanggupi tidak akan menyebarkan uang itu di sini di Medewi. Oke. Bapak tahu berapa warga yang sudah menerima? Nah, masalah itu kalau pengakuannya dia cuman baru 1 di Medewi. Tapi itu katanya mau sudah ditarik lagi uangnya gitu. Dia mau narik. Dia yang mau narik lagi itu. Entah iya entah tidak saya. Nilainya Bapak tahu berapa? Kalau nilainya katanya kemarin saya cari informasi sekitar 50 lah. 50 per orang. Tapi kenyataannya kemarin ada saksi yang bilang katanya itu 100. 100. Iya. Oke. 100.000 per orang. Ya. Kemudian selain Bapak, mungkin ada yang melihat peristiwa itu terjadi? Selain saya, ada saya punya teman juga yang tahu permasalahannya ini. Yang saya ajak. Yang mengetahui. Ya. Mungkin Bapak tahu salah satu warga yang menerima uang itu? Yang ia tahu. Siapa boleh disebut? Kalau namanya saya kurang tahu ya, soalnya dia termasuk di luar kelompok saya juga gitu. Makanya namanya saya kurang tahu siapa itu. Tapi orangnya tahu, rumahnya juga saya tahu. Dia mengaku menerima uang. Mengaku. Berapa nih nilainya? Katanya 100.000. 100.000. Nah, uang itu diberikan mungkin ada iming-iming ini uang 100.000 tolong pilih ini. Ya, udah pasti itu, soalnya uang itu dari anggota caleg, udah pasti dia akan mengarahkan ke sana untuk memilih caleg itu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti akan kita menanyakan lebih jauh lagi ke saksi-saksi yang lain sehingga permasalahan ini menjadi clear, menjadi bisa terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi, apakah ini ada rekayasa atau memang murni terjadinya tidak money politik dalam proses pemilu ini. Mohon maaf Pak mengganggu aktivitasnya dan saya ucapkan terima kasih. Silakan Bapak untuk melanjutkan kembali aktivitas Bapak. Dari keterangan Ahmad Basri, tim Jerapos Bali TV kembali mencari saksi lain dan berhasil mewawancarai Wayan Dana yang mengaku mengetahui kasus dugaan money politik tersebut. Berikut keterangannya.
bersama salah seorang warga Desa Medewi, Bapak Wayan Sujarno. Dari informasi beliau juga mengetahui bahwa terjadinya dugaan terjadinya kasus money politik di Desa Medewi. Saya akan menanyakan lebih jauh sepengetahuan beliau bagaimana proses itu terjadi. Swastiastu Pak Wayan. Swastiastu Pak Dewo. Bapak disebutkan mengetahui terjadinya proses dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu oknum caleg melalui warga lokal di sini. Bagaimana? Coba Bapak terangkan sejauh mana Bapak mengetahuinya. Pertama, kira-kira pukul 13 WITA, saya sendiri melihat ada salah seorang yang mencurigakan. Ya. Beliau itu masuk ke rumah warga. Dan setelah beliau berada di ruang tamu, saya datang langsung, dan langsung saya bertanya kepada beliau. Dan saya tanyakan kenapa, untuk apa, kelihatan seperti orang apa itu namanya, agak-agak merunduk-runduk masuk ke ruangan tamu dan langsung menuju ke salah seorang ibu. Di sana saya langsung bertanya kepada Pak Sam yang saya duga itu yang akan melakukan itu namanya money politik. Saya langsung tanyakan untuk apa Bapak datang ke rumah ibu ini, dan langsung juga saya itu bertanya kepada dia, kenapa Bapak sampai berani ataukah melakukan hal ini dengan menghasut salah seorang warga untuk memilih salah satu paslon dengan memberikan indikasi memberikan uang. Itu Maksudnya calon caleg legislatif ya? Ya, caleg legislatif ya, yang mengikuti kontestan di tanggal 14 Februari tahun 2024 itu. Dan saya langsung bertanya, dan dia itu mengakui, dia minta maaf, dia mengaku salah dan tidak akan melakukan perbuatan ini. Dan si yang terduga yang mengedarkan uang itu akan tidak berbuat di sini, beliau akan melakukannya di Pulukan. Artinya dia mengakui bahwa dia tujuannya ke sana mau ngasih uang untuk memilih caleg. Nggih, begitulah. Dia karena Bapak pergoki dia, kemudian Bapak peringatkan, terus dia mengatakan bahwa tidak akan mengedarkan uang di sini, akan mengedarkan uang di desa lain, di Pulukan. Itu. Ya. Terus apa tindakan Bapak setelah itu? Dan saya memberitahu Pak Sam itu untuk tidak melanjutkan kegiatan itu. Dan dia juga mau, dan dia bilang begini, saya salah, saya minta maaf. Cuma itu aja omongan dia. Bapak menanyakan lebih jauh, uang itu dari siapa? Tidak. Ya, cuma itu aja pertanyaan saya. Dan setelah itu dia mengaku gitu, dah saya dah bertanya. Oke. Bapak waktu dia menyerahkan uang, Bapak lihat? Waktu menyerahkan tidak lihat, tapi indikasinya memang begitu, karena sebelum jam 1 dia itu di rumahnya Pak Mishad. Di sana juga ada teman-teman tiang sendiri, kebetulan juga dia lewat. Sayangnya dia tidak mengambil dokumentasi. Dia melihat si Sam itu memperagakan surat suara, karena waktu itu kan sudah masa tenang. Kalau masa tenang kan tidak boleh mengadakan interaksi apapun. Oke, ini dilakukan pada masa tenang ya? Iya, pada tanggal 13 Februari 2024. Sehari sebelum pencoblosan. Sehari sebelum pencoblosan ya. Itu Bapak tahu informasi berapa nilai uang yang dibagikan? Nah, untuk nilai uangnya saya kurang tahu persis. Intinya waktu itu Pak Pergoki dia mengaku. Ya. Mengaku untuk membagikan uang untuk memilih salah satu calon. Ya. Oke, yang mengedarkan itu warga sini ya, Pak? Warga Medewi. Ya, tapi Bapak tidak menanyakan lebih jauh uang itu dari siapa? Tidak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Secara eksklusif, tim Jarak Pos Beli TV berhasil mewawancarai satu saksi kunci yang mengaku telah diberi uang Rp100.000 oleh oknum warga agar memilih salah satu caleg DPRD Kabupaten. Berikut keterangannya. Ibu,
Ijen jinah. Ini Pak Gun, sejuk ke daya. Siro ning ijen. Niki, Pak Sam. Kudu ijen. satu niku. Satu. Nikai ijen niku kemudian milih siro. Kemudian milih Pak Dadap lah nggih. Nggih. Dulu nyerahan Ibu Ijen Jinah kan sedurung nyoblos nggih. Nggih. Jinah seatusan tapi seketan dua tapi satusan. Sekedar dua nek ini. Seketan dua nggih. Terus Jinah niku angin nanti. Kari niku. Dan bani Ibu belanja. Dan bani. Ukun nanen ka anu, ukun ulihan. Marbusan ke daging ulihan. Ibu dan bani belanjaan. Dan Coba nih edengan Jinah. Niki sekedar dua niki. nggih. Niki Ijen. Berarti sedurung nyoblos niki Ijen nggih. Selasa. Sayangnya, oknum warga yang disebut-sebut sebagai perpanjangan oknum caleg kabupaten yang bertugas membagi-bagikan uang tidak bisa dikonfirmasi. Yang bersangkutan saat ditemui di rumahnya tidak berada di tempat. Sementara itu, caleg DPRD Kabupaten Nyoman Sudiase alias Dadap dikonfirmasi melalui telepon membantah keras tudingan tersebut. Dia justru menuding caleg Kabupaten Ikomang Suardike adalah bersandiwara dengan membuat video settingan. Saudara, dari penelusuran yang kita lakukan, ada beberapa saksi yang kita temui sudah memberikan keterangan. Jadi kita bisa menganalisa bahwa memang ada terjadi dugaan money politik tersebut di wilayah Kecamatan Pukutatan. Pengungkapan dari kasus ini adalah dengan maksud adalah memperbaiki tatanan demokrasi di negeri ini. Sekarang tergantung keseriusan dari pihak Bawaslu untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dari kawasan Kecamatan Pukutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, Deo Darmado melaporkan untuk Jarak Pos Bali TV. Jarak Pos TV, bersama membangun bangsa.